Ribuan gereja di Eropa kini berubah menjadi masjid. Bahkan, seorang pendeta di Spanyol nekat menghancurkan gerejanya sendiri karena muak dengan agamanya. Tapi, apa alasan sebenarnya di balik keputusan mengejutkan ini? Di kota kecil Gent, Spanyol, sebuah gereja tua yang megah berdiri kokoh menjadi jantung spiritual dan sosial bagi seluruh komunitas. Bangunan bersejarah ini dengan arsitektur gotiknya yang menawan bukan sekedar tempat ibadah. Ia adalah rumah bagi kenangan dan harapan warganya. Disinilah Philip, seorang pendeta yang dihormati dan dicintai, mendedikasikan hidupnya. Wajahnya yang tenang, dihiasi senyum hangat, adalah pemandangan yang familiar bagi setiap jemaat. Philip sering terlihat berkeliling gereja, memastikan setiap sudutnya terawat dengan baik. Dari bangku kayu yang usang hingga kaca patri yang indah. Ia bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang sahabat bagi semua. Setiap pagi, lonceng gereja akan berdentang merdu, memanggil warga untuk berdoa dan bersyukur. Di hari Minggu, suara lonceng itu bergaung lebih nyaring, menyambut jemaat yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Misa yang dipimpin Philip selalu penuh semangat. Ia berbicara tentang kasih Tuhan, pengampunan, dan kekuatan iman di tengah cobaan hidup. Gereja ini juga menjadi pusat kegiatan sosial. Mereka mengadakan acara makan bersama, kelompok doa dan amal untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kehidupan di Gent terasa damai, seolah tak ada yang bisa mengganggu ketenangan mereka. Namun, minggu itu semuanya berubah. Jemaat duduk rapi di bangku, menundukkan kepala saat Philip memulai khotbahnya. Tiba-tiba, sebuah gempa kecil mengguncang kota. Dinding-dinding gereja bergoyang, lampu-lampu gantung berayun tak karuan, dan lonceng di menara berdentang dengan suara yang menakutkan. Kepanikan menyebar, jemaat berteriak, beberapa menangis, dan yang lain berusaha melindungi diri di bawah bangku. Di tengah kekacauan itu, suara keras menggelegar dari altar. Patung Yesus yang besar, simbol utama keimanan mereka, jatuh dan pecah berkeping-keping. Saat kekacauan mencapai puncaknya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Secara serentak, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membimbing mereka. Jemaat mulai berteriak. Namun teriakan itu bukanlah teriakan ketakutan, melainkan sebuah kalimat yang asing bagi mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un dan Allahu Akbar. Dua lafaz asing ini menggema di seluruh ruangan, diucapkan oleh mereka yang selama ini hanya mengenal doa-doa Kristen. Saat kalimat-kalimat itu bergemuruh, keajaiban terjadi. Gempa yang mengguncang gereja dan kota itu tiba-tiba berhenti. Jemaat terdiam, menatap satu sama lain dengan mata terbelalak. Mereka kebingungan, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Patung Yesus yang pecah berserakan di lantai menjadi saksi bisu dari peristiwa yang mustahil itu. Bisik-bisik ketakutan berubah menjadi pertanyaan. Apa yang baru saja terjadi? Dan kenapa lafaz itu yang menghentikan gempa? Suasana yang tadinya penuh ketenangan, kini digantikan oleh sebuah misteri yang sangat dalam. Dan di hati Philip, sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh. Ketenangan perlahan kembali, namun ketakutan masih membekas di wajah setiap jemaat. Philip, dengan hati yang bergetar, mencoba mengendalikan situasi. Ia berdiri tegak di depan altar yang kini kosong, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Saudara-saudari, suaranya parau. Gempa ini adalah pengingat bagi kita untuk tetap teguh dalam iman. Ini adalah ujian dari Tuhan. Ia mencoba meyakinkan mereka, dan yang lebih penting, meyakinkan dirinya sendiri bahwa peristiwa itu hanyalah sebuah cobaan ilahi. Namun jemaat tidak semudah itu menerima penjelasannya. Seorang wanita tua dengan mata berlinang air mata bertanya, "Tapi pendeta, mengapa doa yang bukan berasal dari ajaran kita yang justru menghentikan gempa? Kalimat-kalimat itu dari agama lain, bukan?" Pertanyaan itu menusuk hati Philip. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa lafaz yang asing itulah yang telah menghentikan bencana. Ia mencoba menjelaskan bahwa doa tulus dari hati manapun akan didengar Tuhan. Tetapi jawaban itu terasa hampa, bahkan bagi telinganya sendiri. Setelah misa berakhir, Philip kembali ke kantornya.
Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ia teringat kembali pada lafaz yang diucapkan oleh jemaatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allahu Akbar. Ia mencoba mencari tahu makna dari kata-kata tersebut. Setiap kali ia memikirkannya, sebuah getaran aneh menjalari hatinya. Sebuah perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidur, meraih sebuah buku teologi lama, dan mulai membandingkan ajarannya dengan apa yang ia ketahui tentang agama-agama lain. Ia merasa ada sebuah celah, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh pengetahuannya selama ini. Keesokan harinya, rasa ingin tahu itu tak tertahankan. Philip diam-diam pergi ke perpustakaan kota yang jarang dikunjungi. Di sana, ia mencari buku-buku tentang Islam. Sebuah agama yang hanya ia kenal dari cerita-cerita yang seringkali bias. Ia menemukan sebuah salinan Al-Quran yang sudah usang dan dengan ragu membukanya. Saat ia membaca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, sebuah gelombang ketenangan menyelimuti dirinya. Ia terus membaca, dan setiap ayat yang ia baca terasa seperti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal di hatinya. Konsep keesaan Tuhan, keindahan Al-Quran dan kisah-kisah para nabi seolah-olah berbicara langsung kepadanya. Philip merasa seperti seorang musafir yang telah lama tersesat, akhirnya menemukan jalan pulang. Ia membaca sepanjang hari dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak gempa, ia merasakan kedamaian yang sejati. Ia menyadari bahwa peristiwa di gereja itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah petunjuk, sebuah undangan dari Tuhan untuk mencari kebenaran yang sejati. Ia memandang langit malam dari jendela kantornya, memikirkan kembali seluruh hidupnya. Hatinya telah terbuka dan ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Berhari-hari, berbulan-bulan, Philip terus membaca dan merenung. Ia tidak lagi hanya membaca Al-Quran, tetapi juga buku-buku sejarah Islam, biografi Nabi Muhammad, dan tafsir-tafsir Al-Quran. Setiap kata yang ia baca semakin menguatkan keyakinannya bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Setiap ayat Al-Quran terasa begitu relevan dan logis, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan tujuan. Ia merasakan kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama hidupnya sebagai pendeta. Keraguannya terhadap agama Kristen semakin dalam. Philip mulai menyadari bahwa banyak ajaran yang selama ini ia pegang teguh tidak lagi terasa masuk akal baginya. Ia merasa bahwa selama ini ia telah mengikuti sebuah tradisi, bukan sebuah kebenaran yang murni. Ia tidak lagi dapat mengabaikan fakta bahwa Islam dengan konsep tauhidnya, yaitu keesaan Tuhan, terasa lebih murni dan logis. Ia juga terkesan dengan ajaran Islam yang mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Namun, keputusannya ini bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa keputusannya untuk meninggalkan Kristen dan memeluk Islam akan mengguncangkan komunitasnya. Ia adalah pemimpin spiritual mereka, panutan bagi banyak orang. Ia membayangkan kekecewaan, kemarahan, dan kebingungan yang akan ia timbulkan. Beberapa kali ia mencoba untuk mengabaikan perasaan ini, mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa ia harus tetap di jalannya demi jemaatnya. Namun suara hatinya terus memanggil, sebuah panggilan yang terlalu kuat untuk diabaikan. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi berkhotbah tentang sesuatu yang tidak lagi ia percayai sepenuh hati. Pada akhirnya, Philip menyadari bahwa ia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri, juga tidak pada jemaatnya. Ia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada Tuhan. Ia memutuskan bahwa ia harus membagikan kebenaran yang telah ia temukan, meskipun itu berarti ia harus menghadapi konsekuensi yang berat. Ia menghabiskan malam itu dalam doa, meminta petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Ia merasa bahwa ia telah siap. Pagi minggu berikutnya tiba. Philip melangkah ke mimbar dengan wajah tenang, namun matanya memancarkan sebuah keyakinan yang baru. Jemaatnya menyambutnya dengan senyum hangat,
tidak menyadari badai yang akan datang. Philip memandang wajah-wajah yang penuh harapan itu dan hatinya terasa berat namun juga damai. Ia tahu bahwa ia harus melakukan ini. Ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang sebuah kebenaran yang harus ia sampaikan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil mikrofon, dan memulai pidatonya. Saudara-saudari, suaranya bergetar namun tegas. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk menyampaikan khotbah seperti biasanya. Hari ini saya di sini untuk membagikan sebuah keputusan besar dalam hidup saya. Jemaat saling berbisik, bingung, beberapa menatapnya dengan cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi. Philip melanjutkan, setelah melalui perjalanan spiritual yang panjang dan mendalam, saya menemukan sebuah kebenaran yang telah mengubah hidup saya. Saya menyadari bahwa saya harus berada di jalan yang lain. Keheningan memenuhi gereja saat semua orang menahan napas. Hari ini, saya telah memilih Islam sebagai agama saya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ucapan Philip menggantung di udara, menciptakan keheningan yang tegang dan memilukan. Mata jemaat terbelalak, raut wajah mereka berubah dari kebingungan menjadi terkejut, dan bahkan beberapa di antaranya menunjukkan rasa tidak percaya. Mereka saling pandang, mencari penjelasan dari wajah satu sama lain. Beberapa orang terisak pelan, yang lain menundukkan kepala. Mereka tidak pernah membayangkan pemimpin spiritual mereka akan membuat pengumuman yang begitu besar yang mengguncang fondasi keyakinan mereka. Namun di tengah keheningan itu, sebuah kehangatan aneh mulai menyelimuti ruangan. Itu adalah kehangatan yang sama yang dirasakan Philip saat ia membaca Al-Quran untuk pertama kalinya. Jemaat yang selama ini telah mengikuti Philip dengan tulus dapat merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkannya. Mereka melihat air mata yang mengalir di wajah Philip, merasakan getaran emosional yang sama. Mereka tahu bahwa keputusan ini tidak diambil dengan mudah, melainkan setelah melalui pergulatan batin yang mendalam. Mereka percaya pada ketulusan hatinya. Setelah ia selesai mengucapkan syahadat, Philip mengangkat tangannya, mengisyaratkan jemaat untuk tenang. Saudara-saudari, suaranya kini penuh keyakinan. Saya tidak memaksakan siapapun untuk mengikuti jejak saya. Saya hanya ingin berbagi kebenaran yang telah saya temukan. Kebenaran yang telah membawa kedamaian dan ketenangan dalam hati saya. Ia berhenti sejenak, menatap mata setiap orang. Namun jika kalian merasakan panggilan yang sama, jika kalian merasakan kehangatan yang luar biasa, ikuti panggilan itu. Secara perlahan, sebuah gerakan mulai di antara kerumunan. Seorang wanita tua yang telah menjadi anggota jemaat Philip seumur hidupnya, bangkit dan berjalan ke depan. Dengan suara yang bergetar, ia mengucapkan syahadat. Setelah itu, seorang pemuda, lalu seorang ayah, dan satu persatu jemaat mulai bangkit. Mereka tidak saling mendorong, melainkan bergerak dengan kesatuan yang luar biasa. Di bawah bimbingan Philip, yang kini dikenal sebagai Yusuf, mereka semua mengucapkan kalimat yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat-kalimat itu tidak lagi terdengar asing, melainkan bergema di seluruh ruangan dengan kekuatan yang baru, sebuah kekuatan yang lahir dari keyakinan yang tulus. Di luar, orang-orang yang sedang lewat berhenti saat mendengar suara gemuruh dari dalam gereja. Mereka bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka melihat jemaat yang keluar dari gereja dengan mata yang penuh air mata, namun wajah mereka memancarkan sebuah kedamaian yang dalam. Mereka melihat Philip, yang kini dikenal sebagai Yusuf, memeluk setiap jemaat, menyapa mereka dengan senyum yang penuh kasih sayang. Malam itu,
Berita tentang konversi massal itu menyebar ke seluruh kota. Beberapa orang merespon dengan kebingungan, yang lain dengan rasa ingin tahu. Namun di dalam gereja, sebuah komunitas baru telah lahir. Komunitas yang tidak hanya berbagi iman, tetapi juga sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Sebuah pengalaman yang telah menyatukan mereka dalam sebuah jalan baru, sebuah jalan menuju kedamaian dan kebenaran yang sejati. Minggu itu menjadi tonggak sejarah yang tak terlupakan. Keesokan harinya, Philip yang kini dipanggil Yusuf memimpin jemaatnya dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Di bawah tatapan warga penasaran, mereka dengan hormat menurunkan salib besar dari puncak menara gereja. Setiap jemaat berbaris, menyentuh salib itu dengan rasa hormat, mengakui masa lalu mereka sebelum melangkah ke masa depan. Salib itu tidak dihancurkan, melainkan diletakkan dengan hati-hati di dalam gudang gereja, sebagai pengingat akan perjalanan spiritual mereka. Setelah salib diturunkan, sebuah bendera baru dikibarkan. Bendera berwarna hijau dengan simbol bulan sabit dan bintang yang megah. Simbol itu berkibar dengan gagah di bawah langit biru Spanyol, menandai sebuah perubahan besar yang telah terjadi. Bangunan gereja itu kini resmi menjadi sebuah masjid. Bagian dalamnya diubah, patung-patung disingkirkan dengan hati-hati dan diganti dengan kaligrafi indah yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Bangku-bangku kayu yang dulu dipakai untuk misa, kini diganti dengan karpet-karpet tebal tempat jemaat bersujud dalam sholat. Pada hari pertama sholat Jumat, Yusuf berdiri di mimbar, memimpin sholat untuk pertama kalinya. Suara azan yang ia kumandangkan menggema di seluruh kota, menggantikan dentang lonceng yang dulu begitu akrab di telinga warga. Suaranya penuh dengan kedamaian, mengajak semua orang untuk datang dan berdoa. Ratusan orang berkumpul, tidak hanya jemaat yang lama, tetapi juga wajah-wajah baru yang penasaran. Mereka semua berdiri dalam barisan yang rapi, bersujud dalam kesatuan, mengucap kalimat yang sama. Masjid itu dengan cepat menjadi pusat kehidupan komunitas yang baru. Orang-orang dari berbagai latar belakang, baik Muslim yang baru atau mereka yang sudah lama memeluk Islam, datang untuk bertemu dan berbagi kisah. Mereka menceritakan bagaimana kisah Philip telah menginspirasi mereka untuk mencari kebenaran, dan bagaimana mereka menemukan kedamaian dalam Islam. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat untuk belajar, berkumpul, dan saling mendukung. Komunitas ini tumbuh dengan pesat. Mereka mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak, tempat mereka belajar Al-Quran dan ajaran Islam. Mereka juga mendirikan bank-bank makanan untuk membantu orang miskin, tanpa memandang agama mereka. Komunitas ini menjadi sebuah contoh yang indah tentang bagaimana perubahan dapat membawa kebaikan. Yusuf yang kini menjadi imam tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tetapi juga menjadi mentor bagi banyak orang. Ia membimbing mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan membantu mereka memahami makna Islam yang sesungguhnya. Kisah Yusuf dan komunitasnya menyebar ke seluruh Spanyol, bahkan ke seluruh Eropa. Berita itu menjadi topik hangat di media, dengan banyak orang yang kagum pada keberanian mereka. Beberapa orang bahkan datang ke Jentra hanya untuk bertemu dengan Yusuf dan mendengarkan ceritanya. Kisah seorang pendeta yang mengubah gerejanya menjadi masjid menjadi simbol harapan bahwa kedamaian dan kebenaran dapat ditemukan, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Kisah Philip, yang kini dikenal sebagai Yusuf, dengan cepat menyebar melampaui batas kota kecilnya. Media internasional mulai memberitakannya, meliput perubahan drastis yang terjadi di Jen. Ada yang memuji keberanian dan ketulusannya, sementara yang lain merespon dengan skeptis dan bahkan keberatan. Namun, terlepas dari berbagai reaksi, satu hal yang jelas, kisah ini telah menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Dalam waktu singkat, masjid yang dulunya adalah gereja itu tidak hanya menjadi pusat bagi komunitas Muslim Jen, tetapi juga menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang mencari kedamaian dan inspirasi. Ribuan orang dari berbagai negara datang untuk bertemu dengan Yusuf, mendengarkan ceritanya, dan belajar tentang Islam. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk para pendeta Kristen, akademisi, dan orang-orang biasa yang mencari makna hidup. Yusuf menyambut mereka semua dengan tangan terbuka.
Ia berbicara dengan rendah hati, tidak pernah memaksa siapapun untuk memeluk Islam. Ia hanya berbagi perjalanannya tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dan kebenaran dalam Al-Quran. Dalam sebuah wawancara yang menjadi viral, ia berkata, "Saya hanya mengikuti panggilan hati dan petunjuk Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki jalan masing-masing untuk menemukan kebenaran. Saya hanya ingin menunjukkan jalan yang telah saya temukan." Pengaruh Yusuf sangat besar. Banyak orang yang bertemu dengannya merasa terinspirasi oleh ketulusan dan kebijaksanaannya. Mereka mulai membaca Al-Quran, mempelajari ajaran Islam, dan menemukan kedamaian yang sama yang ditemukan Yusuf. Dalam beberapa bulan, ratusan orang dari berbagai kota di Spanyol dan Eropa memeluk Islam. Mereka datang ke Jaén untuk mengucapkan syahadat di hadapan Yusuf dan kemudian kembali ke kota mereka menjadi duta-duta Islam yang damai. Komunitas Muslim Jaén menjadi contoh yang luar biasa tentang bagaimana Islam dapat membawa perubahan positif. Mereka mendirikan pusat-pusat komunitas, tempat mereka mengadakan seminar tentang ajaran Islam, kelas bahasa Arab, dan kegiatan amal. Mereka juga bekerja sama dengan komunitas Kristen dan Yahudi setempat untuk mengadakan dialog antar agama, membahas nilai-nilai bersama, dan membangun jembatan pemahaman. Di balik semua kesuksesan ini, Yusuf tetap rendah hati. Ia terus memimpin sholat, memberikan ceramah, dan membimbing komunitasnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang pemimpin, melainkan sebagai seorang pelayan Tuhan. Ia percaya bahwa tugasnya adalah untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kasih sayang, bukan untuk mencari ketenaran atau kekuasaan. Kisahnya menjadi sebuah bukti bahwa perubahan dapat terjadi bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Dengan komunitasnya yang semakin besar dan pengaruhnya yang meluas, Yusuf merasa ada panggilan yang lebih besar untuk menyebarkan pesan Islam yang telah mengubah hidupnya. Dengan dukungan penuh dari jemaatnya, ia memutuskan untuk memulai perjalanan dakwah ke berbagai kota di Eropa dan dunia. Tujuannya bukan untuk mengubah gereja menjadi masjid, melainkan untuk membangun jembatan pemahaman dan berbagi kisah spiritualnya dengan lebih banyak orang. Perjalanan dakwahnya dimulai dari Eropa, tempat kelahirannya. Ia mengunjungi Roma, kota yang menjadi pusat kekristenan, dan berbicara di hadapan ribuan orang, baik Muslim maupun non-Muslim. Di sana, ia bercerita tentang perjalanannya dari seorang pendeta yang berdedikasi menjadi seorang Muslim yang beriman. Ia menjelaskan bahwa keputusannya adalah sebuah pilihan yang didasarkan pada akal dan hati, bukan paksaan atau desakan. Ia menekankan bahwa Islam bukanlah agama yang menakutkan, melainkan sebuah agama yang penuh dengan kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan. Dari Roma, ia melanjutkan perjalanannya ke Paris, Berlin, dan Amsterdam. Di setiap kota, ia disambut dengan antusiasme yang tinggi. Ia mengadakan diskusi terbuka di masjid-masjid yang baru dibangun, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit tentang Islam dengan kejujuran dan ketulusan. Banyak orang yang skeptis tentang Islam mulai membuka hati mereka setelah mendengarkan ceritanya. Seorang jurnalis di Paris menulis, Yusuf bukanlah seorang pendakwah biasa. Ia adalah seorang pendongeng spiritual yang kisahnya dapat menyentuh hati siapapun. Setelah beberapa bulan berdakwah di Eropa, Yusuf memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Asia dan Timur Tengah. Ia mengunjungi Turki, di mana ia bertemu dengan para ulama dan pemimpin agama. Di Indonesia, ia menghadiri sebuah konferensi internasional yang dihadiri oleh ribuan Muslim dari seluruh dunia. Ia berbicara tentang pentingnya persatuan umat Muslim dan saling memahami antar agama. Ia mengingatkan mereka bahwa jalan menuju kebenaran bisa berbeda, namun tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia juga mengunjungi tanah suci, Mekah dan Madinah, di mana ia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pengalaman itu sangat emosional baginya. Ia merasa seperti pulang ke rumah, kembali ke akar spiritualnya. Ia berdiri di hadapan Ka'bah, merenungkan perjalanannya yang jauh dari seorang pendeta yang bingung menjadi seorang Muslim yang beriman. Ia menjelaskan bahwa keputusannya adalah sebuah pilihan yang didasarkan pada akal dan hati, bukan paksaan atau desakan. Ia menekankan bahwa
Islam bukanlah agama yang menakutkan, melainkan sebuah agama yang penuh dengan kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan. Perjalanan dakwah Yusuf tidak hanya mengubah pandangan orang tentang Islam, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Kisahnya menjadi sebuah simbol bahwa perubahan adalah mungkin, dan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk menemukan kedamaian terlepas dari latar belakang mereka. Setelah berbulan-bulan melintasi benua, berdakwah di berbagai kota besar di Eropa dan Asia, Yusuf akhirnya tiba di Tanah Suci. Perjalanan ke Mekah dan Madinah adalah puncak dari perjalanan spiritualnya, sebuah impian yang kini menjadi kenyataan. Sejak ia memeluk Islam, ia selalu bermimpi untuk dapat menginjakkan kaki di tanah yang menjadi pusat spiritual bagi miliaran umat muslim di seluruh dunia. Ketika ia pertama kali melihat Ka'bah, hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Air mata mengalir di pipinya saat ia melakukan tawaf, berjalan mengelilingi bangunan suci itu bersama ribuan orang dari berbagai negara. Ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Tuhan, namun pada saat yang sama, ia merasa begitu dekat dengannya. Perjalanan ini bukan lagi hanya tentang menyebarkan pesan, tetapi juga tentang memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Di Madinah, ia mengunjungi makam Nabi Muhammad, tempat di mana ia merenungkan kembali perjalanan hidupnya. Ia memikirkan bagaimana ia, seorang pendeta yang lahir dan dibesarkan di Spanyol, bisa berakhir di tempat yang begitu suci. Ia merasa bersyukur atas hidayah yang telah diberikan kepadanya, sebuah hidayah yang telah mengubah hidupnya secara total. Selama di Tanah Suci, Yusuf bertemu dengan banyak orang, termasuk para ulama, imam, dan orang-orang biasa yang mengenalnya dari cerita-cerita. Mereka semua menyambutnya dengan hangat, memuji keberanian dan ketulusannya. Ia juga memberikan ceramah di beberapa masjid, berbicara tentang pentingnya persatuan umat muslim. Ia mengingatkan mereka bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan perdamaian, dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik bagi dunia. Setelah kembali dari Tanah Suci, Yusuf merasa lebih kuat dan bersemangat. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, kali ini kembali ke Eropa. Ia menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus terus berdakwah, terus membangun jembatan pemahaman, dan terus menyebarkan pesan perdamaian. Ia percaya bahwa di tengah dunia yang penuh dengan konflik, Islam dapat menjadi sebuah solusi, sebuah jalan menuju kedamaian. Perjalanan Yusuf tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah hidup banyak orang di seluruh dunia. Kisahnya menjadi sebuah inspirasi, sebuah bukti bahwa kebenaran dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Ia telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan kedamaian. Kisah Philip yang kini dikenal sebagai Imam Yusuf menjadi sebuah momentum besar di Eropa. Setelah ceritanya tersebar luas dan perjalanan dakwahnya menyentuh banyak hati, beberapa gereja di Eropa mulai mengalami nasib serupa dengan gereja di Gent, Spanyol. Tentu saja, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam atau tanpa tantangan. Prosesnya seringkali memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, melibatkan negosiasi yang rumit dan perdebatan yang intens di tingkat sosial dan politik. Gelombang perubahan ini dimulai di kota-kota besar dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Paris, Roma, dan Berlin. Gereja-gereja yang dulunya megah, namun kini hanya memiliki sedikit jemaat atau sudah tidak lagi aktif, mulai dipertimbangkan untuk diubah menjadi masjid. Perubahan ini bukanlah hal yang aneh, karena dalam sejarah banyak bangunan keagamaan yang telah berubah fungsi. Namun yang membuat kasus-kasus ini unik adalah motivasi di baliknya, yang seringkali terinspirasi langsung oleh kisah Yusuf. Di pinggiran Paris, sebuah gereja kecil yang hampir runtuh karena tidak ada lagi dana untuk perawatannya, akhirnya dibeli oleh komunitas Muslim setempat. Mereka merenovasinya dengan penuh cinta, mengubahnya menjadi sebuah masjid yang indah. Ketika upacara pembukaan, mereka mengundang Yusuf untuk memberikan ceramah.
Yusuf datang, dan dalam ceramahnya, ia menekankan bahwa masjid itu adalah simbol harapan dan persatuan, bukan kemenangan. Ia mengingatkan komunitas Muslim bahwa tugas mereka adalah untuk melayani semua orang, terlepas dari latar belakang agama mereka. Di Berlin, sebuah gereja Katolik tua yang ditinggalkan selama beberapa dekade juga mengalami nasib serupa. Setelah cerita Yusuf menjadi berita utama, beberapa pemuda Muslim yang terinspirasi olehnya mendirikan sebuah yayasan untuk membeli dan merenovasi gereja tersebut. Mereka menghadapi banyak tantangan dari pihak-pihak konservatif, namun dengan kesabaran dan kerja keras, mereka berhasil. Masjid itu kini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat dialog antar agama, tempat orang-orang dari berbagai keyakinan berkumpul untuk berdiskusi dan saling memahami. Perubahan ini menunjukkan pergeseran demografi dan spiritual di Eropa. Komunitas Muslim tumbuh, dan dengan pertumbuhan itu, kebutuhan akan tempat ibadah yang layak juga meningkat. Kisah Yusuf memberikan inspirasi, menunjukkan bahwa perubahan tidak harus terjadi melalui konflik, tetapi dapat terjadi melalui dialog, ketulusan, dan saling menghormati. Gereja-gereja yang diubah menjadi masjid ini tidak hanya menjadi simbol Islam yang tumbuh di Eropa, tetapi juga simbol persatuan, kasih sayang, dan kedamaian. Setelah berkeliling dunia dan menyaksikan pengaruh kisahnya, Yusuf memutuskan untuk kembali ke Gend, kota kecil tempat semuanya dimulai. Ia tidak lagi sering melakukan perjalanan jauh, namun ia tetap aktif dalam komunitasnya. Ia mendirikan sebuah pusat studi Islam dan dialog antar agama, tempat ia mengajar dan membimbing generasi muda. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun jembatan pemahaman dan menghilangkan prasangka. Waktu berlalu, dan Gend telah berubah menjadi kota yang jauh lebih beragam. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai. Masjid, yang dulunya adalah gereja, kini menjadi pusat bagi berbagai kegiatan sosial, termasuk acara amal, festival kebudayaan, dan dialog antar agama. Orang-orang dari berbagai latar belakang datang ke sana untuk belajar, berdiskusi, dan saling memahami. Suatu hari, seorang jurnalis muda datang untuk mewawancarai Yusuf. Ia bertanya, "Imam Yusuf, apa yang Anda harapkan dari warisan Anda?" Yusuf tersenyum. Wajahnya memancarkan ketenangan. "Saya tidak peduli dengan warisan. Saya hanya ingin orang-orang belajar untuk saling mencintai dan menghormati, terlepas dari perbedaan mereka. Saya ingin mereka menyadari bahwa kebenaran adalah sebuah perjalanan dan bahwa setiap orang memiliki jalan masing-masing untuk mencapainya." Jurnalis itu kemudian bertanya, "Apakah Anda pernah menyesali keputusan Anda untuk meninggalkan kekristenan?" Yusuf menggelengkan kepalanya. "Saya tidak pernah menyesal. Saya hanya mengikuti panggilan hati dan petunjuk Tuhan. Saya merasa bahwa saya telah menemukan kedamaian yang sejati. Saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya hanya menemukannya dalam cara yang berbeda." Yusuf menghabiskan sisa hidupnya untuk menyebarkan pesan ini. Ia menjadi simbol perubahan yang dapat terjadi ketika seseorang memilih untuk mengikuti kebenaran dengan tulus dan tanpa ragu. Kisah hidupnya yang bermula dari sebuah gereja kecil di Spanyol, kini menjadi inspirasi bagi ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Warisannya bukanlah sebuah bangunan atau sebuah komunitas, melainkan sebuah pesan bahwa kedamaian dan persatuan dapat ditemukan, bahkan di tengah perbedaan yang paling dalam. Di penghujung hidupnya, Yusuf dikelilingi oleh jemaat dan keluarganya. Ia menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di wajahnya. Lonceng gereja yang kini menjadi masjid tidak lagi berdentang, namun suara azan yang ia kumandangkan akan selalu bergema di seluruh kota, mengingatkan orang-orang akan seorang pendeta yang berani mengikuti hati nuraninya dan menemukan kebenaran. Kisahnya adalah sebuah bukti bahwa iman bukanlah tentang dogma, melainkan tentang sebuah perjalanan sejati menuju Tuhan.